Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, salam jumpa kembali dalam Renungan Inspiratif Minggu Paskah keempat berdasarkan Injil Yohanes bab 10 ayat 1-10. Aku adalah gembala yang baik. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, ketika mendiang Paus Yohanes Paulus II meninggal dunia, Pendeta Bill Graham, salah seorang pengkhotbah yang terkenal dari Amerika Serikat, dalam salah satu wawancara di televisi mengatakan, mendiang Paus Yohanes Paulus II telah menghidupi sebuah kehidupan seperti gurunya Yesus. Dia adalah seorang gembala yang baik, dan dia wafat seperti gurunya, yakni sebagai gembala yang baik. Masih tentang gembala yang baik, orang Yahudi punya legenda untuk menjelaskan mengapa Yahweh memilih Moses sebagai gembala orang Israel yang menuntun mereka keluar dari tanah Mesir. Seturut legenda itu, ketika Moses sedang menggembalakan domba-domba milik mertuanya di padang Yetro, seekor anak domba berlari dari kawanannya. Moses mengikuti anak domba kecil itu hingga dia tiba di sebuah jurang di mana terdapat sebuah sumur. Ketika Moses tiba di tempat itu, dia berkata, "Saya tidak tahu engkau lari karena haus. Sekarang engkau pasti keletihan." Karena itu, Moses mengangkat domba itu dan memikulnya di atas bahu. Ketika menyaksikan hal itu, Yahweh berkata kepada Moses, "Karena engkau telah menunjukkan belas kasih kepada domba yang melarikan diri itu, maka aku akan mengangkat engkau menjadi gembala orang Israel yang akan mengantar mereka keluar dari Mesir menuju tanah terjanji." Saudara-saudari terkasih, pada hari ini kita merayakan Hari Minggu Panggilan. Di dalam merayakan Hari Minggu Panggilan ini, gereja menyajikan kepada kita Injil tentang Yesus sebagai gembala yang baik. Sebutan gembala untuk para pemimpin agama bukanlah hal yang baru di dalam tradisi keagamaan orang-orang Yahudi. Di dalam kitab Nabi Yesekiel misalnya, Israel disebut sebagai kawanan domba dan pemimpin-pemimpinnya disebut sebagai gembala-gembala. Yesekiel bab 34 ayat 1-37. Di dalam kitab suci Perjanjian Baru, Yesus menyebut para pendengarnya sebagai kawanan tanpa gembala. Markus bab 6 ayat 54. Sementara itu, Yesus sendiri menyebut dirinya sebagai gembala, bahkan sebagai gembala yang baik. Dengan menyebut diri sebagai gembala, Yesus sesungguhnya mau mengatakan 3 hal. Pertama, ia mengenal kawanan dombanya dengan sangat baik. Hal itu berarti bahwa Tuhan mengenal kita secara pribadi. Dia mengetahui suka duka kehidupan kita. Kedua, Yesus mencintai kawanan dombanya dengan cinta yang luar biasa. Ia bahkan rela mengorbankan hidupnya demi kebaikan domba-domba yang digembalakannya. Ketiga, Yesus juga menyebut dirinya sebagai pintu. Dia adalah pintu menuju padang rumput yang hijau, sebagaimana halnya dia juga adalah pintu menuju domba-domba. Hal itu berarti bahwa Yesus adalah jalan yang membawa orang kepada keselamatan. Saudara-saudari terkasih, pada hari ini, ketika kita merayakan Hari Minggu Panggilan, marilah kita berdoa supaya supaya Tuhan tetap membangkitkan dari antara kita gembala-gembala yang baik. Gembala yang rela menyerahkan dirinya bagi domba-dombanya. Gembala yang senantiasa rela berkorban untuk kepentingan domba-domba yang digembalakannya. Tetapi lebih daripada itu, kita berdoa
supaya keluarga-keluarga Katolik rela menyerahkan putra dan putri mereka untuk menjadi imam, biarawan, dan biarawati. Statistik menunjukkan bahwa hampir semua imam, biarawan, biarawati yang ada pada saat ini berasal dari keluarga-keluarga yang jumlah anggotanya lebih dari 2 orang. Karena itu bisa diramalkan bahwa pada masa-masa yang akan datang, panggilan untuk menjadi imam, biarawan, biarawati akan semakin sulit ketika kebanyakan keluarga hanya memiliki seorang atau 2 orang anak saja. Oleh sebab itu, kita berdoa supaya keluarga-keluarga lebih bermurah hati untuk memiliki lebih dari 2 atau 3 orang anak, sehingga dari anak-anak itu mudah-mudahan ada yang terpanggil. Kita juga berdoa supaya anak-anak muda kita tetap menemukan nilai atau makna di balik panggilan hidup membiara, panggilan religius, panggilan menjadi imam. Supaya mereka masih bisa menemukan makna yang membuat hidup mereka berarti dengan menjalani panggilan tersebut. Semoga Tuhan memberkati kita. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.